Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad yang berbunyi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayta binuril hikmatih kama yuhyil ardal mayta bima'il matari, yang artinya tetaplah kalian bergaul bersama ulama dan tetaplah kalian mendengarkan perkataan hukama, maka karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan kembali hati yang mati dengan cahaya hikmah sebagaimana Dia menghidupkan tanah yang gesang dengan air hujan. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis di atas terdapat dua kata yang serupa tapi tidak sama, yaitu kata ulama dan hukama. Keduanya serupa dalam wazan, yaitu berwazan fu'ala, dan berbeda dari segi makna. Ulama adalah jamak dari kata alimun, dan alimun yang berwazan fa'ilun berarti orang yang berilmu, kemudian dijamak menjadi ulama'u berwazan fu'ala'u yang berarti orang-orang yang berilmu yang mengamalkan terhadap ilmunya. Amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur. Yang dinamakan ilmu bukan berarti ngil-nungil tidak ketemu, melainkan yang dinamakan ilmu adalah suatu sifat yang dapat dijadikan sarana menuju ke arah terang dan jelas bagi orang yang memilikinya, sehingga mengetahui sesuatu itu dengan sempurna. Dengan ilmu, orang akan dapat menyelesaikan semua perkara dengan baik. Dengan demikian, orang-orang yang alim adalah orang-orang yang mengetahui tentang sesuatu melalui hukum-hukum Allah. Mereka inilah yang mempunyai hak memberi fatwa, karena merekalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam syarah kitab Ta'limul Muta'allim an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata latadha'u ajnihataha li talibil ilm wa innal alimah yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal haytani fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi adal jahili kafadlil khamari lailatal badri ala sa'il kawakib wa innal ulama warasatul anbiya
Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin ghafirin, yang artinya barang siapa yang meniti suatu jalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah untuknya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi, hingga ikan yang tinggal di dasar laut. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan orang yang bodoh seperti keutamaan rembulan pada malam purnama terhadap seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, maka sesungguhnya ia telah mengambil bagian yang banyak. Maka sesungguhnya ia telah mengambil bagian yang sempurna. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga halnya dengan kata hukama. Hukama bentuk jamak yang berwazan fu'ala. Inilah kesamaan yang diambil dari kata mufrad hakimun, yang berarti orang bijak, kemudian dijamak menjadi hukama, mengikuti wazan fu'ala, berarti orang-orang bijak. Adapun yang dimaksud dengan hukama dalam hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan, ialah orang-orang ahli hikmah yang mengetahui, yang ma'rifat, ahli tauhid atau ahli tasawuf, yang sifatnya orang yang ahli hikmah itu selalu sesuai. Al-hukama'u humul ladzi yakunu qawluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Ahli hikmah adalah orang-orang yang ucapan dan pekerjaannya sesuai dengan sunnah. Jadi hukama adalah orang-orang yang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan, yang pertama, seseorang yang sering mendatangi majlis para ulama, yakni menuntut ilmu, mengambil ilmu dari ulama, maka hatinya akan hidup dengan cahaya hikmah. Kemudian yang kedua, seseorang yang mendengarkan nasihat kata bijak dari para hukama, maka hatinya akan hidup selalu tenang, tentram, dan selalu tersinari cahaya hikmah. Adapun yang dimaksud dengan hikmah adalah husulul faidati li ghairi maksudin, menghasilkan suatu faidah karena tanpa disengaja,
atau menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Disebutkan dalam sebuah hadis, al-hikmatu tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika midarakal muluk, yang artinya sesungguhnya hikmah atau ilmu itu menambah orang yang mulia akan kemuliaannya dan mengangkat hamba sahaya sehingga ia mencapai pencapaian para raja. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pentingnya menggauli ulama dan mendengarkan terhadap nasihat para ahli hukama. Semoga bermanfaat. Amin summa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.